Kenapa nih Eiger begitu peduli ya terhadap gunung-gunung yang ada? Pertanyaannya simpel. Kamu mau nggak sih naik gunung bersih? Kan selayaknya pemerintah dong ya, yang perhatian untuk perawatan. Buka suara, bahas solusi. Basa-basi podcastnya PWI Persatuan Wartawan Indonesia Kota Bandung dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 262 Bandung. Kali ini tema yang akan diangkat peduli lingkungan. Support Eiger bukan cuma basa-basi antara solusi dan realisasi. Dan hadir kali ini Kang Sulhan Samsur Rizal atau lebih dikenal dengan panggilan Rizal. Kang Rizal ini adalah PR, Public Relation dari Eiger, atau lengkapnya PT Eiger Multi Product Industry. Ya. Selamat datang Kang Rizal. Halo. Sampurasun. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcastnya PWI. Sami-sami. Kota Bandung. Ya. Siap. Ya. Siapa yang tidak kenal Eiger ya, dan tidak mengenal Eiger? Ya. Eiger, PT Eiger Multi Product Industry yang bergerak di perusahaan produksi mode dan lainnya ya, multi produk ya, yang mana didirikan oleh Bapak Roni Lukito pada sekitar tahun 1989. Betul. Ya. Ya. Dalam kesempatan ini ya PT Eiger ini PT Eiger Multi Product Industry adalah perusahaan dan merek asli Indonesia ya. Yang ketenarannya sudah internasional ya. Bahkan dalam berinovasi ya. Dalam berinovasi dan berkontribusi mengatasi dampak isu lingkungan ya. Eiger Adventure ini hadir melalui gerakan Eiger Green. Ya. Bisa langsung dijelaskan korelasi antara sebuah perusahaan dengan inovasi ini? Oke. Hatur nuhun sebelumnya teman-teman PWI Kota Bandung sudah mengundang di Jumat siang ini. Jadi saya Rizal, saya Public Relations Eiger Adventure. Kita nyebut Eiger Adventure aja. Eiger atau Eiger biar mudah. Udah usah nyebut panjangnya. Eiger itu lahir tahun 1989. Perkiraannya sekitar bulan Desember. Karena waktu itu hanya owner yang tahu nih, tahun 89 dimulai dari sebuah garasi rumah, mesin jahit merek Butterfly yang diinjak itu ya. Jadi awal mulanya memang Eiger Adventure itu adalah sebuah brand outdoor yang kita fokusnya di tas kan. Sampai hari ini juga memang masih menjadi produk utama ya yang menjadi highlight Eiger itu adalah tas punggung, tas berbagai macam bentuk tas. Tapi jaket juga ada kan ya? Ya, nanti itu mengikuti setelah beberapa tahun proses inovasi dan pengembangan, ada banyak macam-macam barang Eiger sampai hari ini. Nanti kita bisa ceritakan. Tapi kalau dilihat dari pertanyaan pertamanya adalah tentang inovasi ini ya, korelasinya hubungan antara perusahaan dengan kepedulian. Betul. Eiger Jadi Adventure ini. Bisa lihat logonya Eiger itu kan adalah sebuah bentuk gunung sebetulnya. Ya seperti segitiga lah. Di bagian puncak dari logo ini itu berarti inovasi, Kang. Inovasi yang selalu dilakukan sama seluruh keluarga besar Eiger setiap harinya, setiap tahunnya. Lalu di sisi sebelah kanan dan kiri ini mewakili people dan nature. Manusia dengan lingkungannya. Artinya apa? Setiap inovasi yang Eiger lakukan di perusahaan, di brand Eiger Adventure ini punya fokus untuk membawa kebermanfaatan buat manusia dengan lingkungan. Sederhananya adalah kita itu kan perusahaan outdoor untuk perusahaan yang menyediakan perlengkapan outdoor, kegiatan di luar lingkungan, kayak kegiatan di luar rumah, kegiatan di luar lokasi alam lah. Pertanyaan adalah gimana
kita mau keluar, gimana kita mau menikmati alamnya kalau alamnya rusak. Kalau alamnya jangan rusak deh, alamnya kotor. Kan jadi sebuah pertanyaan buat kita. Kita keluar rumah itu ingin mencari sebuah ide, ketenangan, apa ya, feedback yang baik buat badan kita dari alam. Tapi kalau kita naik gunung terus gunungnya kotor, hutannya kotor, tidak terawat, ya yang rugi kan kita sendiri. Yang rusak juga sebetulnya kita sendiri. Makanya akhirnya Eiger buat sebuah gerakan kolektif dengan Egerian, artinya konsumennya Eiger, kita menyebutnya sebagai Egerian. Untuk bersama-sama nih kita bisa memulai dari hal paling kecil untuk menjaga tempat kita berkegiatan di alam bebas. Akhirnya muncullah sebuah label tag dari Eiger Green. Eiger Green itu sebetulnya juga kalau dilihat dari asal-usulnya itu sebetulnya lebih ke barang-barang Eiger yang dilabeli Eiger Green itu terbuat dari material produk yang daur ulang, terbarukan. Nah, berangkat dari situ kemana-mana nih akhirnya, karena tadi Eiger punya tujuan utama, visi misinya adalah sebesar mungkin kebermanfaatan buat manusia dan lingkungan. Jadi dari logo yang tadi dikatakan Kang Rizal ini, gunung, kanan people, kiri nature. Jadi ini mengartikan ya, ada arti tersendiri ya, makanya dengan logo itu. Dan adanya gunung ini, ada benarnya nggak kalau misalnya Eiger ini kan nama gunung ya, yang begitu dikenal di dunia, yang nama Eiger di Bernese Alps ya, di Swiss kalau nggak salah, Gunung Alpen ya. Dengan ketinggian kalau tidak salah ya 3.970 mdpl ya. Ya, jadi dari logo itu pun bisa kita tahu ya, ada arti tersendiri tentang inovasi selain sebuah perusahaan, tapi kepedulian terhadap gabungan antara manusia dengan alamnya. Nah, kemudian sejauh mana nih Eiger melihat dan tentang dampak isu lingkungan ini saat ini ya, dengan Evergreen ya, Eiger Green maaf ya, tentang isu lingkungan saat ini, di mana Eiger kan perusahaan yang berstandar kualitas internasional nih, merek asli Indonesia tapi kualitas standar internasional ya. Terhadap tadi yang diterangkan oleh Kang Rizal tentang gerakan-gerakan dan inovasi yang berbasis kepedulian terhadap lingkungan ini. Jadi beragam kegiatan ini ya. Jadi jauh mana nih Eiger melihat dan menilai dampak lingkungan saat ini? Tepatnya saat pandemi sebetulnya. Jadi saat pandemi 2021, Eiger Adventure, keluarga besar Eiger, kita kan masih perusahaan, bukan perusahaan publik kan. Kita kan private company, perusahaan keluarga, asal dari Bandung, diinisiasi didirikan oleh Pak Ronald Kito. Kita melihat Eiger itu harus belajar untuk menengok ke belakang apa yang sudah kita hasilkan, apa yang sudah kita tinggalkan jejaknya untuk lingkungan, hal negatif atau hal positif. Cara melihatnya adalah kalau perusahaan publik itu open company itu merilis laporan annual report, berbarengan dengan itu merilis bahasa sekarangnya tuh ESG report, Environmental, Social, and Governance Report, atau laporan keberlanjutan lah bahasa Indonesianya. Di Eiger sejak 2021 kita itu merilis setiap tahunnya laporan keberlanjutannya Eiger. Apa yang sudah Eiger tinggalkan, apa yang sudah Eiger lakukan, improvisasi yang sudah Eiger lakukan untuk mengurangi perlahan dampak Eiger terhadap lingkungan. 2021 kita bikin, kalau nggak salah angkanya saat itu dari seluruh barang yang Eiger bikin hanya 4% yang terbuat dari material terbarukan, dari bahan-bahan daur ulang. 2021, 2022, 2023. Nah, tahun ini sudah tahun ketiga kita merilis laporan keberlanjutan. Bisa di-download, bisa dilihat langsung di website Eiger Adventure, eigeradventure.com. Di scroll paling bawah, di situ ada link yang bisa diklik, sustainability. Jadi di situ bisa dilihat laporan-laporan Eiger tiap tahun. Tahun ini jumlah barang Eiger
yang terbuat dari material terbarukan, dari bahan daur ulang, itu kurang lebihnya sekitar 20 atau 21% dari 1 tahun Eiger membuat barang. Tahun ini kita rilis laporan itu bukan untuk 2024, tapi untuk 2023, karena kita menghitung dari Januari ke Desember. Sekarang di September 2024, kita baru 1 bulan yang lalu kita merilis, 1 atau 2 bulan yang lalu kita merilis laporan keberlanjutan itu. Nah, itu dari sisi penulisan, dari sisi catatan-catatan yang sudah Eiger bukukan dalam sebuah laporan. Tindakan lain yang kita lakukan, di mana tadi pertanyaannya tentang Eiger melihat lingkungan hari ini. Paling mudahnya adalah gunung di Indonesia itu kotor. Kenapa kotor? Karena kita sendiri. Karena kita semua. Perlakuan manusianya itu sendiri. Karena semua pendaki di Indonesia yang sejak pandemi orang mulai makin mudah untuk naik gunung. Sebuah tren positif sejujurnya, karena mulai makin banyak yang akhirnya berani untuk keluar dari rumahnya, mencoba untuk naik gunung yang enteng, yang pendek-pendek dulu, sampai ke akhirnya naik ke Slamet, Sindoro, Sumbing, Merbabu, sampai ke Rinjani di Lombok. Itu kan butuh dana yang tidak sedikit, butuh keinginan yang kuat, fisik yang bagus, fisik yang sehat, dan perlengkapan yang juga lengkap. Tapi akhirnya tidak diikuti dengan sikap. Sikap pendaki di Indonesia seolah-olah kebanyakan itu adalah kita membayar uang masuk tiket ya, membayar uang simaksi untuk pengelola gunung, itu sama dengan kita tanda kutip membeli gunung. Diartikannya seperti itu ya? Iya, kebanyakan para pendaki di Indonesia, para pendaki pemula terutama, itu seolah-olah membeli gunung. Artinya ya udah, kita buang aja sampah di atas, nanti yang bersihin pengelola gunung. Jadi karena sebuah sikap yang salah, sebuah sikap yang tidak tepat, yang kurang tepat, bahwa banyak banget orang yang coba untuk bawa perbekalan makanan, sampahnya dibuang di belakang tenda mereka, tidak dibawa lagi turun ke bawah. Nah, ini kan sebuah kesalahan sikap yang banyak banget terjadi di semua gunung di Indonesia. Gunung itu kotor. Nah, akhirnya Eiger, saat ini kita sudah punya 2 prototipe, sudah punya 2 langkah pasti nyata yang Eiger lakukan untuk gunung di Indonesia. Yang pertama itu di Gunung Kembang. Gunung Kembang itu ada di Wonosobo. Gunung Kembang via jalur Blembem itu sudah dinobatkan sama Kementerian Pariwisata, sama Asosiasi Pemandu Gunung di Indonesia sebagai gunung terbersih di Indonesia saat ini. Gunung terbersih pertama bahkan di Indonesia. Karena di Gunung Kembang, kalau gunung-gunung yang lain pengelola gunungnya berusaha untuk membuat pendaki itu membawa turun sampahnya, jadi dikasih informasi, dikasih aturan, dikasih peringatan keras, sampai bahkan dikasih hukuman di beberapa gunung yang lain. Nah, kalau di Gunung Kembang caranya berbeda. Iya, kita buat aturan, memang harus buat turun sampahnya. Tapi kalau di Gunung Kembang lebih dari itu, kita buat aturan. Kalau bisa, jangan dibawa naik sampahnya. Terus gimana dong solusinya? Jangan dibawa naik sampahnya. Atau karena tadi secara si pendaki gunung sudah merasa aku sudah bayar gitu. Nah, jadi dengan itu dia merasa mengandalkan udah kebersihan sama pihak itu terjadi di semua gunung. Di Gunung Kembang caranya beda. Gunung Kembang itu kan pengelola gunungnya masyarakat lokal sana. Eiger hadir sebagai support, dukungan buat pengelola Gunung Kembang. Dikelola bersama oleh Gunung Kembang, oleh Eiger. Kalau bahasanya apa ya? Diadopsi, dikelola bersama dengan Eiger. Di sana ada pas masuk itu ada tulisan selamat datang di Gunung Kembang, gunung terbersih di Indonesia, gunung yang dikolaborasikan bersama Eiger Adventure sebagai gunung bebas sampah. Kenapa Eiger membidik Gunung Kembang ini menjadi gunung yang pertama? Karena sejak awal gunung ini sudah bersih. Karena sejak awal pengelola gunungnya sudah punya sistem, sudah punya aturan bahwa pendaki iya pasti bawa turun lagi sampahnya itu wajib. Tapi yang paling penting gimana caranya biar sampahnya nggak naik ke atas. Misalnya kita bawa makanan mie instan atau kita bawa cemilan, biskuit, ciki, coklat, dan segala macamnya buat bekal kita naik ke gunung. Di Gunung Kembang, semua makanan ini dipindahin ke wadah plastik, wadah. Kayak misting kayak gitu? Iya, bukan. Ini wadah itu kontainer makanan yang dari plastiknya, plastik yang bisa digunakan berkali-kali, semacam apa ya, semacam bekal, kotak bekal makanan selama survival di gunung itu ya. Nah, jadi kotak ini semuanya dijadiin
alat buat kita masukin makanan kita. Artinya kan kita naik ke atas kita nggak bawa sampah. Kita bisa mengurangi sekecil mungkin sampahnya. Terus gimana sama bumbu Indomie kayak gitu-gitu, bumbu mie instan? Oh itu nggak apa-apa, bawa naik aja, cuma dihitung. Kita naik bawa 3, turun harus bawa 3. Termasuk puntung rokok. Termasuk puntung rokok, termasuk tisu kering, tisu basah nggak boleh, tisu kering. Terus botol aqua, botol minum, botol susu, botol apapun yang kita bawa ke atas, naik bawa 10, turun harus bawa 10. Kalau kurang, denda, ada dendanya. Tapi sampai hari ini gunung itu akhirnya aturan itu bukan jadi aturan yang menghukum, tapi aturan yang mencoba untuk membuat sistem. Orang-orang pendaki akhirnya belajar kan untuk ke Gunung Kembang buat belajar sistem itu. Nah, Eiger mencoba untuk membuat acara-acara, membuat gerakan-gerakan yang akhirnya mengubah sikap. Bahwa kita bisa bersama menjaga gunung kita dari sampah. Kenapa nih Eiger begitu peduli ya terhadap gunung-gunung yang ada? Karena sudah ya dikatakan gunungnya kotor-kotor. Ya. Khusus di Gunung Kembang ini kan selayaknya pemerintah dong ya, yang perhatian untuk perawatan. Tapi ini Eiger begitu inovasi ya, langsung ada ke arah itu, memperhatikan kebersihan. Cerita dari banyak pengelola gunung di Indonesia itu adalah kurangnya kolaborasi. Kebanyakan hanya membangun sesuatu, kebanyakan hanya membuat sesuatu lalu ditinggalkan. Kuncinya Eiger itu adalah tadi Kang, mengubah sikap. Mengubah sikap itu nggak bisa 1 hari 2 hari. Dulu Gunung Kembang, kalau tahu di gunung di Wonosobo itu Gunung Kembang jadi salah satu dari belasan gunung yang ada di Kabupaten Wonosobo. Pendaki di gunung-gunung yang lain itu satu malam bisa 200-300 pendaki dalam satu malam masuk naik ke atas gunung. Gunung Kembang itu 200-300 pendaki dalam 1 bulan dulu. Sedikit sekali yang awalnya dulu. Awalnya pertama karena ada desas-desus takut, wah ribet, aturannya susah. Atau jalurnya rumit gitu ya? Jalur mas sebenarnya enggak masalah, jalur enak-enak aja. Naik ke sana cuma butuh 4 jam. Memang jalurnya agak-agak nanjak, tapi setidaknya itu mudah untuk pemula lah. Pemula sampai medium lah. Yang jadi pertanyaan orang-orang adalah susah, katanya. Ribet bahasanya. Oh ternyata setahun 2 tahun pertama memang agak susah prosesnya. Ya mengubah sikap tadi nggak bisa sesederhana itu. Tapi dari mulut ke mulut, pertanyaannya simpel. Kamu mau nggak sih naik gunung bersih? Kita kan ke sana ngelihat alam itu kan pengennya yang hijau, asri, sejuk, tidak ada sampah, tidak kotor, tidak bau. Tumpukan sampah kan juga menimbulkan bau yang kurang sedap di gunung juga. Nah akhirnya kita buat aturan itu, kita baru tahun-tahun ini baru ngerasa nih Kang. Saya juga baru ngerasa 1-2 bulan terakhir ini baru ngerasa tabungan kita akhirnya tercukupi, terbalas. Mulai banyak cerita orang naik ke Gunung Kembang dari Instagram, dari TikTok yang lewat di akun saya, nyobain judulnya, nyobain Gunung Kembang sebagai gunung terbersih di Indonesia. Mereka suka, mereka mau. Karena memang pendaki pengennya gunung bersih. Tinggal gimana cara kita bertanggung jawab sama barang bawaan kita sendiri kok. Saat ini nih, menurut Kang Rijal, para pendaki yang mendaki di Gunung Kembang ini terdiri dari para pendaki domestik, yaitu lokal, atau ada juga dari mancanegara? Sejauh ini masih banyak yang domestik tentu. Karena yang kalau pendaki mancanegara itu di Indonesia udah paling kelihatan. Dia cuma pilihannya cuma 2 gunung. Rinjani, yang kedua Bromo. Atau Bali. Bukan Gunung Agung justru, Gunung Batur. Gunung Baturnya. Gunung Agung butuh skill dan karena licin kalau Gunung Agung. Peralatan yang mumpuni karena jalurnya kan panjang juga di sana. Tapi ya semua gunung seharusnya menerapkan aturan yang sama. Alhamdulillahnya hari ini Gunung Kembang itu menjadi percontohan, sudah menjadi percontohan. Jadi kemarin Kementerian Pariwisata itu habis datang ke Gunung Kembang, bareng bawa sama komunitas Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. 100-an lebih orang, hampir 200 orang bahkan, datang semua ke Gunung Kembang. Kebetulan kami hadir di sana, Eiger. Kami menyambut tamu, kami pengen menyambut tamu mereka untuk belajar bareng yuk. Sebenarnya bisa kok kita menerapkan aturan ini. Untuk gunung itu bersih, untuk gunung itu enak didaki sama siapapun. Jadi para penggiat yang berpetualang untuk pendakian ini ya, sekali lagi korelasinya dengan ini perusahaan khusus ya tentang produk katakanlah penyedia untuk yang berpetualang ya. Tentunya di Eiger sendiri termasuk mungkin Kang Rijal adalah penggiat ya.
penggiat lingkungan juga? Ya, Biasa aja. atau orang-orang ahli khusus di lingkungan tentang itu? Enggak Karena juga sih. membutuhkan ilmu dan teknik khusus kalau dalam teknik pendakian. Saya bisa bilang gara-gara Instagram sama TikTok hari ini, Hmm. orang yang naik gunung itu nggak punya basic yang cukup gitu. Ya, fisik pasti kuat, fisik pasti sehat, bugar lah. Kebugaran fisiknya cukup. Gara-gara TikTok sama Instagram, Gen Z itu naik gunung, dia tinggal naik gunung aja sekarang, mudah. Nah, ini jadi sebuah hal positif habis pandemi. Orang jadi hobi lari, dari lari di kota, badannya jadi makin fisiknya jadi makin kuat. Jadi nggak cepet capek, nggak cepet lemes kakinya. Loh, dari lari terus kita kemana? Ya kita naik gunung. Naik satu level nih. Berkegiatannya jalan kaki, tapi nanjak, bawa beban, tas carrier. Naik gunung itu sekarang bukan lagi buat orang yang mapala. Wah, sekarang kalau naik ke gunung, Mahasiswa pecinta alam. justru bukan buat mahasiswa pencinta alam. Wah, sekarang mah kalau akan coba naik ke gunung, wah isinya Gen Z semua kan. Yeah. Semuanya tuh sekarang lebih mendingin konten. Nggak jadi masalah, itu bukan jadi sebuah hal yang negatif. Justru ini harus kita syukuri bahwa gunung di Indonesia semakin banyak terkenal, pendakinya makin inilah. Ekonomi di sekitaran gunung itu juga jadi berputar dong, akhirnya kan. Nah, PR-nya adalah gimana cara kita menerapkan Eger sebagai salah satu yang selalu bersinggungan dengan para pendaki di Indonesia, selalu bersisian dengan para pendaki di Indonesia bersama-sama. Ayo, kita bisa kok bikin sikap bahwa kita bisa naik gunung dengan bersih. Gimana kalau kita nggak pakai wadah makanan, Kang, buat mindahin makanan? Lu nggak apa-apa, yang penting sampahnya kamu bawa turun lagi. Itu hal paling wajib. Sampahnya dibawa turun lagi. Satu kecil pun puntung rokok, siapa yang memungut lagi di atas? Tuh. Atau tisu, atau jangan tisu deh. Gimana kalau kulit buah? Loh, kita bisa yakin kulit buah itu akan terurai cepat kan? Nggak juga. Basah, organik, anorganik, nggak jadi kasus di gunung. Kalau bisa kamu bawa turun lagi. Ya, meskipun itu kulit buah, tapi butuh proses waktu Butuh untuk proses, dan muainya. besoknya kan bisa jadi tempat tenda kamu itu kan ditempati juga sama orang. Ya kayak kita habis mau buka tenda, tiba-tiba di belakang ada bekas kulit pisang yang udah mulai membusuk. Ya nanti pasti akan terurai di tanah. Tapi kan kita juga jadi nggak nyaman. Makanya apapun sampah itu bawa turun lagi. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kaki. Nah, kampanye ramah lingkungan ini yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Eger nih. Ini malah tadi saya dengar Kang Rizal mengatakan pemerintahan dalam hal ini kepala dinas pariwisata ya? Kementerian Pariwisata. Baru kemudian datang ya, tidak malah. Jadi kampanye ini yang dilakukan oleh Eger mungkin publik ya, yang ternyata Eger ini peduli terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Ini kampanye ini mungkin masyarakat katakanlah secara umum katakanlah belum tahu bahwa Eger ini sebetulnya selain perusahaan juga peduli kepada lingkungan. Nah, kemudian teknik secara efektif agar supaya masyarakat tahu katakanlah ini kampanye tentang lingkungan hidup. Ada cara efektif bagaimana cara menyampaikan ke publik? Sejak 89, artinya sudah 35 tahun Eger ada di Indonesia. Pantulan-pantulan suaranya Eger itu terus disampaikan sama berbagai macam komunitas. Kita itu sudah ada di titik bahwa banyak banget komunitas di Indonesia yang akhirnya ikut menyuarakan apa yang Eger lakukan. Tinggal gimana kita memperbanyak lagi jumlahnya, memperbaiki lagi kualitas suaranya biar semakin banyak orang yang paham. Saya rasa hari ini sudah hampir semua orang Indonesia paham dengan brand Eger Adventure, minimal mengenal brand Eger Adventure, atau bahkan memiliki 1 atau 2 barang Eger di dalam rumahnya sejak belasan bahkan puluhan tahun yang lalu. Masih disimpan barangnya, udah mulai rusak tapi ternyata masih bisa difungsikan, masih bisa dipakai. Nah,
Kami berterima kasih sekali dengan berbagai macam komunitas, organisasi, atau individu atau influencer bahasanya hari ini. Influencer ya. Influencer, Instagram, orang-orang yang punya akun ribuan, ratusan ribu followers di Instagram. Yuk kita sama-sama menyuarakan tadi bahwa buat apa kita punya alat canggih-canggih, skill hebat-hebat buat naik gunung, tapi sederhana sikap kita untuk menjaga gunung itu tetap bersih, kita nggak bisa. Nah, suara ini terus kita coba pantulin, kan. Harapannya, insya Allah beberapa waktu ke depan lah ya, dalam waktu dekat lah harusnya, akan ada gunung-gunung lain yang coba untuk dikolaborasikan bersama dengan Eiger untuk kita bikin Zero Waste Mountain ini, gunung bebas sampah. Gunung Kembang sudah, di Makassar ternyata udah. Di Makassar tuh sudah ada gunung kedua sebetulnya, kan. Gunung Bulubaria di Makassar. Bagi orang Jawa kurang begitu terkenal, tapi bagi orang Sulawesi, Bulubaria ini nama yang cukup terkenal, terutama di Makassar. Gunung Bulubaria. Lalu nanti yang ketiga, ya semoga aja banyak gunung-gunung lain yang ternyata viral, gunungnya mungkin Rinjani, mungkin Merbabu, yang akan coba kita terapkan. Eiger bisa coba untuk berkolaborasi dengan pengelola gunungnya, dengan masyarakat desa sekitar. Ayo kita jagain pendaki yang naik ke sini, izin sama pengelola gunung, membayar uang simaksi, uang pendakian. Tapi juga kita harus memastikan perbekalan teman-teman yang naik ke atas itu cukup. Makanannya, jas hujannya, ini kan musim hujan nih, jas hujan, makanan, tasnya, sepatunya itu layak untuk naik. Gak pakai sendal jepit buat naik ke atas. Kan membahayakan diri, sama memastikan bahwa mereka membawa kantong sampahnya untuk dibawa turun lagi. Sekarang kalau kita pakai tas Eiger, hampir semua tas Eiger punya kantong sampah. Bisa dibuka, terintegrasi, dibuka dari wadahnya, ditalikan, nanti itu bisa jadi kantong sampah. Kalau mau nyampe di rumah bisa dilepas, dicuci. Tasnya nggak usah dicuci, kantong sampahnya bisa dicuci. Jadi dengan metode kampanye seperti itu yang dilakukan oleh Eiger melalui Instagram atau influencer gitu ya, mengajak agar gunung itu bersih. Betul. Dari metode ini tentang isu lingkungan, Eiger menangkap peluang bisnis apa nih? Wah, peluang bisnis sebetulnya ya kita nggak perlu jauh lah sampai ke sana. Pada akhirnya kan tadi visi misinya memang 3 hal tadi, Kang. Inovasi, people dengan nature. Eiger berharap 2025, artinya sudah tahun ke-36 Eiger berkarya di Indonesia, kita akan coba bawa tropical adventure sebagai tagline-nya Eiger. Kan Eiger Adventure, tagline di bawahnya tropical adventure. Kalau Eiger Green gimana? Kenapa? Eiger Green. Eiger Green itu label aja. Iya. Eiger Adventure itu di tagline-nya kita tuh kan tropical adventure. Tropical adventure itu apa sih? Petualangan di alam tropis. Petualangan di alam tropis itu di mana? Indonesia salah satunya. Negara-negara lain, Singapura, Malaysia yang ada di garis khatulistiwa sampai ke Amerika Selatan, sampai ke Afrika, itu garis tropis. Kita berharap 5-10 tahun ke depan Indonesia ini bisa jadi titik paling viral, titik paling kuat dari petualangan tropis. Indonesia sebagai kiblat dari petualangan tropis dunia, seharusnya. Karena kita punya wilayah tropis paling besar, paling luas. Negara tropis Indonesia. Negara tropis paling luas itu kan ada di Indonesia. Salah satu yang paling besar. Saya kurang paham berarti, tapi kayaknya seperti memang salah satu yang paling besar itu di Indonesia. Semua kita punya, Kang. Gunung, dari mulai gunung tertinggi 4.000 meter ada di Papua. Batu-batuan keras gunungnya ada di Papua. Gunung dari mulai yang berapi, Jawa semua gunung berapi di tengah-tengah Pulau Jawa. Sumatera juga. Vegetasi hutannya sabana seperti di Afrika, kita ada di Baluran, di Jawa Timur. Gunung yang tutupannya hutan lebat di Jawa banyak, di Sumatera banyak, di Sulawesi apalagi. Kita kurang apa lagi? Pantai, garis pantai kita punya semua. Petualangan tropis dunia harusnya semuanya ada di Indonesia. Indonesia kan dikenal dengan surganya dunia. Justru itu, makanya Eiger berharap dari semua yang Eiger lakukan 5-10 tahun ke depan, Eiger bisa Indonesia bisa jadi salah satu dari pusat petualangan tropis dunia. Jadi
kita mencoba untuk memproduksi produk-produk yang memang dikhususkan buat negara tropis. Negara tropis itu kan fungsinya ya kayak banyak serangga, banyak hutan yang tertutup, itu kan berarti harus ada teknologi-teknologinya yang diterapkan di produk-produknya Eiger. Nah, bisa dipastikan tadi produknya Eiger itu memang dibuat untuk khusus petualangan tropis ya. Ya. Jadi yang ditangkap peluang bisnisnya adalah Eiger sudah ada ya perencanaan atau yang ditangkap tentang peluang bisnis tadi ya. Tentang produksi yang dibuat oleh Eiger itu sendiri ya. Ya. Nah, kemudian Eiger kan sudah dikenal sampai ke kancah internasional ya. Ya. Terus kemudian Eiger ini yang berkedudukan di Kota Bandung tentunya sudah banyak penghargaan yang didapat ya. Bisa disampaikan penghargaan yang pasti banyak nih. Di antaranya saja. Salah satu yang cukup fenomenal kemarin dari zaman-zaman pandemi itu adalah Eiger dapat salah satu produknya Eiger kan namanya EcoSavior. EcoSavior itu adalah sebuah tas carrier ukuran 45 liter. Tas ini salah satu yang berlabel Eiger Green juga. Si EcoSavior ini terbuat dari 50 botol plastik. Botol plastik 600 ml daur ulang dijadiin tas. Dijadiin benang buat bikin tas. Benang polyester buat bikin tas. Angkanya sekitar 50 botol plastik untuk bikin satu tas ini. Nah, hanya itu, kalau tas carrier itu kan frame-nya biasanya kan besi. Yeah. Nah, besi yang panjang 1 meter segini lah. Tas EcoSavior ini frame-nya dari bambu. Rangkanya tuh. Ya, frame-nya tuh bambu. Ada 2 bambu yang dimasukkan ke dalam dan itu mengikuti bentuk tubuh. Elastis mengikuti bentuk tubuh. Iya, bentuknya mungkin lurus gini, jadi mengikuti bentuk punggungnya. Tas carrier ini dapat penghargaan dari Kementerian Perdagangan sebagai Good Design Indonesia. Salah satu yang menang di tahun 2021. Itu satu. Terus beberapa kali juga tas ini masuk penghargaan di Taiwan dan di China untuk penghargaan dari sisi desain. Itu. Nah, terus kemarin di tahun lalu si Gunung Kempang ini dapat penghargaan dari Padma Mitra Award. Padma Mitra Award ini sebagai pengelolaan gunung dengan tadi Zero Waste Mountain, gunung bebas sampah. Itu juga udah jadi di tahun lalu. Ya, itu hal-hal yang bisa kita capai kalau tidak dengan komunitas, dengan Eggerian, ya apalah daya gitu kan. Ini memang benar-benar sebuah kolaborasi bersama kan jadinya. Ya, ini karena kedudukan Eiger pusatnya lah ada di Bandung ya. Khusus menangkap tentang isu-isu Kota Bandung bagaimana nih? Tentunya tentang lingkungannya nih, ramah lingkungan ini. Kota Bandung kayaknya belum ada sih Kang sebenarnya yang spesifik memang membahas Kota Bandung. Karena kalau kita ngomongin Eiger, kita ngomongin Indonesia. Memang kita terlahir dari Bandung. Eiger ada di Jalan Sumatera, ada di Jalan Cihampelas yang sudah hampir semua orang Bandung pasti mengenal itu. Apa namanya ya? Toko kita tuh ada di hampir 300 toko di seluruh Indonesia. Ya artinya kita harus bicara tentang Indonesia sebetulnya. Cuma kalau menangkap spesifik tentang Kota Bandung sejauh ini memang belum ada agenda khusus ya, memang akan dibahas tentang Kota Bandung. Tapi ya kita mencoba untuk menggandeng dari banyak komunitas untuk kita agenda bebersih sungai, agenda yang sifatnya memang akhirnya sifat kegiatan komunitas yang mencoba untuk bersama menggandeng masyarakat, menggandeng publik sekecil mungkin yang bisa kita lakukan untuk membersihkan lingkungan. Ya, kita juga dapat informasi nih bahwa Eiger pun tetap kaitannya dengan peduli lingkungan ya, yang ramah. Turut meningkatkan juga penghasilan masyarakat dengan cara setorkanlah botol-botol plastik Eiger. Jadi itu adalah salah satu cara kita buat mengurangi sampah plastik. Kalau teman-teman pernah ke Eiger Cihampelas atau ke Eiger Bandung, ada satu mesin besar kotak, itu namanya RVM, Reverse Vending Machine. Seperti ATM konsepnya, tapi kita menyetorkan botol
plastik. Satu botol plastik itu dihargai rupiah. Rupiahnya masuk ke mana? Masuk ke poin. Poin yang bisa dikonekin sama akun Eiger. Dibuka di Eiger Club, Eiger Adventure Club. Poin itu kalau udah terkumpul bisa buat beli barang, tapi dari jumlah botol yang disetorkan ke mesin tersebut. Bisa yang paling dekat ada 2, di Cihampelas sama di Eiger Jalan Sumatera. Kalau cuma 1-2 botol nggak terasa, tapi yang datang ke sana dalam beberapa kali saya melihat dengan mata kepala sendiri, 1 trash bag, 2 trash bag, gede, ratusan botol, ya pasti. Ya kita tinggal mencoba untuk mengurangi sampah botol plastik. Ya, makanya kita pakai tumbler salah satunya. Selain mereduksi untuk jumlah plastik sampah itu, berarti Eiger terus juga meningkatkan UMKM ya terhadap masyarakat. Wah, untuk berpenghasilan kan. Kalau UMKM mau bisa panjang lagi ceritanya. Faktanya adalah lebih dari 50% pemasok barang ke Eiger itu adalah UMKM. Supplier Eiger itu mayoritas ya lebih, saya bisa bilang lebih dari 50% barang Eiger yang di produksi yang akhirnya masuk ke gudang Eiger dan ke toko Eiger itu diproduksi oleh skalanya UMKM. Kurang lebih sekitar 10-20 orang satu perusahaannya yang bikin barang-barang Eiger. Dari A sampai Z datanya ada, tapi banyak banget pasti yang bisa digali, tapi ya kurang lebihnya seperti itu. Kang Rijal tidak akan minum dulu? Sudah bekal ya? Ada tumbler. Ya, sebelum closing nih, Kang Rijal, data yang kita ada itu kan keberadaan Eiger ini ada di 137 kabupaten dan kota kurang Indonesia, dengan jumlah toko sekitar hampir 300 toko. Ya, 300 toko. Itu di Indonesia. Untuk di luar negeri bagaimana? Nah, berkat dukungan dari para Eigerian juga, alhamdulillah tahun lalu 2023 itu kita cukup banyak melakukan ekspansi. Salah satunya yang cukup viral di Indonesia itu adalah Eiger buka toko di Swiss. Kenapa Swiss? Karena kita pengen bikin identitas kita kan Gunung Eiger yang ada di Swiss. Salah satu kota di kaki Gunung Eiger, bisa kelihatan Gunung Eigernya. Nama kotanya Interlaken. Kita bikin toko Eiger di sana dengan identitas Indonesia, keindonesiaan. Ada kopi Indonesia di sana. Barang-barang Eiger juga dituliskan made in Indonesia memang di sana. Jadi ini jadi sebuah capaian Eiger cukup besar di 2023. Kita bikin toko di Swiss. Kita juga jadi belajar nih gimana caranya barang bisa tembus di pasar Eropa. Itu yang di Swiss. Nah, 2023 juga kita cukup banyak melakukan ekspansi ke Malaysia. Jadi Eiger hari ini punya 3 toko di Malaysia. Orang Indonesia kan banyak nih yang belanja ke Malaysia. Yang orang Indonesia kan banyak yang wisata ke Malaysia. Tapi sebenarnya juga orang Malaysia itu banyak yang mencari barang Indonesia. Salah satunya Eiger. Baik, kita bikin toko di sana. Kita punya 3 toko resmi. Ada di mall itu ada 2. Ada 2 toko di dalam mall. 1 toko tuh di pinggir jalan. Lokasinya berdekatan dengan Menara Twin Tower Petronas. Menara Twin Tower Petronas di Malaysia itu kan yang di sekitar tamannya itu? Bukan, jadi sekitar beberapa, masih di jalan yang sama. Namanya Jalan Ampang di Malaysia, itu bisa dicari Eiger Jalan Ampang kalau di Google Maps. Bisa langsung ketemu tokonya, titiknya di mungkin jarak beberapa kilo aja dari Twin Tower. Tapi masih di jalan yang sama. Sekitar dekat-dekat situ ya? Ya, bicara tentang beli produk Eiger. Ya, saya sendiri nih dulu katakanlah maniak produk Eiger gitu. Namun ingin tahu nih teknik cara untuk membeli produk Eiger yang asli dan ya katakanlah, karena Eiger ini kan sudah dikenal internasional, tentunya ada pihak-pihak yang ingin apa sih nebeng ketenaran dengan cara memproduk padahal kualitasnya tidak asli. Tekniknya gimana sih untuk mengetahui beli barang produk Eiger yang asli itu? Banyak sih emang ya yang akhirnya bahasanya kena tipu dengan pedagang-pedagang nakal yang bikin brand Eiger tapi palsu. Yang paling mudah itu adalah beli di toko resmi, di toko asli ya di toko lah. Kalau di Pulau Jawa itu bisa dipastikan semuanya toko resmi. Toko resmi Eiger yang ada di Indonesia di setiap kota. Alamatnya di mana kalau mau lihat bisa dibuka di eigeradventure.com. Di situ ada lokasi-lokasi alamat tokonya Eiger. Kalau di Google Maps bisa diklik toko Eiger terdekat di kota teman-teman, bisa langsung dilihat. Bintangnya juga pasti kelihatan kan, ya bintangnya paling tinggi ya
toko itu, tokonya bener ada di situ. Beli di toko, beli langsung di toko, atau yang kedua beli di eigeradventure.com website. Di websitenya itu kita bisa masukin ke keranjang, pilihan pembayarannya macam-macam, dikirim langsung ke alamat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, dan segala macam brand-brand yang menjadi marketplace, tapi yang pastiin itu official store-nya. Lihat dari checklistnya, atau di Tokopedia itu ada apa, identitas bahwa ini toko resmi, verifikasinya resmi, toko ini toko resmi. Jangan beli di akun-akun yang abal-abal lah kelihatannya. Itu udah pasti punya di situ. Terus jangan beli, Eiger itu hanya menjual, kalau offline itu hanya menjual di toko. Kalau di pinggir-pinggir jalan, itu dia. Saya bisa jamin. Oke. Baik, Kang Rizal, untuk closing nih dari Eiger untuk ke halayak umum, silakan. Oke. Hari ini Eiger itu, Kang, bukan cuma untuk membeli atau mencari perlengkapan buat naik gunung. Coba main ke toko Eiger terdekat di kota teman-teman semua, bisa ngelihat langsung. Eiger itu hari ini lebih banyak lagi produk yang memang difokusin buat Eiger Woman, Eiger Junior, dengan warna-warna yang menarik, warna-warna yang berbeda dengan yang orang tidak akan pernah bisa menyangka lah kalau misalnya lama nggak main ke toko Eiger. Eiger ternyata bikin barang kayak gini ya. Eiger ternyata punya barang seperti ini gitu. Bahkan saya kemarin ada acara resmi, saya pakai batiknya Eiger. Wih, batik Eiger ya? Ada. Baju-baju formal itu banyak. Yang berkerah atau yang lebaran kemarin, baju lebaran saya baju Eiger, baju koko saya baju Eiger, sajadah saya misalnya, sajadah saya buat beragam muslim yang ingin bawa sajadah tapi ngerasa kalau sajadah kalau di gunung kan berat tuh, tebel. Sajadahnya Eiger ada yang setengahnya botol ini, tapi bukan cuma buat yang bisa dilipat kecil gitu. Yes, tapi dia cuma setengah ini, cuma dia kalau digelar bisa full badan, dari kaki sampai ke kepala itu cover seperti sajadah pada umumnya. Jadi sok main ke toko Eiger, lihat langsung di dalam toko, ternyata barangnya macam-macam banget sekarang, berbeda-beda, warna-warninya banyak yang baru-baru, banyak yang lucu-lucu kalau bahasa anak Gen Z sekarang. Banyak yang warna-warni, bisa dilihat langsung. Apalagi kita juga punya Eiger Riding buat motoran dengan berbagai macam koleksiannya. Jadi ayo dukung produk Indonesia biar semakin terkenal lagi, semakin viral lagi, dan terus dipakai, dibawa kemana-mana. Ya. Dan mudah-mudahan Lebaran tahun ini di keanggotaan PWI pun berlebaran dengan produk Eiger. Mantap, siap. Ya, baik. Buka suara, bahas solusi podcastnya PWI Kota Bandung dengan Kang Rizal, PR Public Relation PT Eiger Multi Product Industry. Ya. Yang dicatat, yang terpenting adalah Eiger adalah sebuah lembaga usaha atau perusahaan yang dikenal baik di Indonesia sampai ke internasional. Tapi di bidang kegiatan peduli lingkungan, giat atau berkegiatan begitu sangat peduli. Dan perihal masalah produk Eiger yang asli, ingat ada 3 langkah. 1, beli di toko yang resmi, belanja di link yang resmi Eiger, dan ketiga di marketplace. Demikian. Terima kasih Kang Rizal. Hatur nuhun. Sukses selalu. Siap. Sehat selalu. Amin. Ya. Hatur nuhun, Kang.